Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran informatika dan keterampilan generik. Ini adalah salah satu pembelajaran di awal untuk mata pelajaran informatika fase D jenjang SMP kelas 7. Adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini, peserta didik mampu memahami dampak dan menerapkan etika sebagai warga digital, memahami komponen, fungsi, cara kerja, kodifikasi data sebuah komputer serta proses kodifikasi dan penyimpanan data dalam sistem komputer, jaringan komputer dan internet, mengakses, mengolah dan mengelola data secara efisien, terstruktur, sistematis, menganalisis, interpretasi, dan melakukan prediksi berdasarkan data dengan menggunakan perkakas atau secara manual, menerapkan berpikir komputasional secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, mengembangkan atau menyempurnakan program dalam bahasa blok atau visual, menggunakan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi, mencari dan mengolah konten informasi, serta bergotong royong untuk menciptakan produk dan menjelaskan karakteristik serta fungsi produk dalam laporan dan presentasi menggunakan aplikasi. Tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran pada pertemuan kali ini, peserta didik menjelaskan pengertian informatika. Peserta didik memahami pentingnya informatika dalam kehidupan sehari-hari dan keterampilan generik. Peserta didik mengetahui kelebihan dan kekurangan dari informatika. Peserta didik dapat menjelaskan elemen dari informatika. Peserta didik dapat merencanakan pekerjaan secara berkolaborasi maupun individu, serta peserta didik mengomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Adapun profil yang diharapkan dari materi ini yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Untuk memulai pelajaran pada pertemuan ini, adapun pertanyaan pemantik yang akan disampaikan. Yang pertama, kapan terakhir kali Ananda bekerja kelompok? Kemudian, apakah pekerjaan kelompok itu berjalan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Di sini kita akan memberikan waktu kepada peserta didik untuk menjawab. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah gambar. Dari gambar tersebut, apa yang bisa kita ambil? Nanti Ananda akan memberikan beberapa jawaban sesuai pandangan atau pengetahuan yang mereka miliki. Begitu juga dengan 2 gambar berikut ini. Kelebihan dalam sistem kerja gambar yang 2 ini di mana, serta pun kekurangannya di mana, dapat kita lihat dari 2 gambar ini, dan kita minta nanti kepada peserta didik untuk memperhatikan. Ananda akan bisa melihatkan ini salah satu gambar robotika dalam menyelesaikan pekerjaan untuk menyelesaikan bodi mobil. Kemudian yang satu lagi adalah seorang pemuda ataupun seorang ayah, bapak-bapak sedang menggoreng kerupuk. Nah, dan ini adalah salah satu contoh gambar yang dilakukan dengan informatika. Setiap data, setiap informasi bisa kita buat di dalam genggaman kita. Informatika sendiri merupakan bidang ilmu mengenai studi, perencanaan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatik, computing ataupun computer science. Jadi, artinya semua perangkat informatika ini akan berhubungan dengan sains. Dalam pembelajaran informatika ada 8 elemen yang harus dikuasai oleh peserta didik. Di antaranya yang pertama adalah TIK, teknik informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma pemrograman, dampak sosial informatika, praktika lintas bidang, dan berpikir komputasional. Kelebihan dari pembelajaran informatika ini yaitu mendukung proses pemecahan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Proses permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ini ada yang bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks. Ada yang bersifat mudah, sampai ada yang bersifat rumit. Salah satu contoh pada saat ini alat-alat digital yang sangat membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, itu diperlukan sebuah alat khusus ataupun kecerdasan buatan dalam pembuatannya. Keterampilan generik
merupakan kemampuan intelektual hasil perpaduan atau interaksi kompleks antara pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan tersebut tidak tergantung pada domain ataupun disiplin ilmu, tetapi mengacu kepada strategi kognitif. Ini berdasarkan dari Gibbs tahun 2002. Kompetensi keterampilan generik itu ada sekitar 7. Yang pertama, keterampilan verbal, keterampilan matematika, keterampilan kinestetik jasmani, keterampilan musik, keterampilan interpersonal, kecerdasan spesial. Keterampilan verbal biasanya itu dengan menggunakan bahasa lisan maupun dengan tulisan. Untuk keterampilan matematika, kemampuan seseorang dalam melakukan pemecahan masalah, berhitung dengan baik dan tepat. Keterampilan kinestetik jasmani ini berkaitan biasanya dengan pergerakan, pada musik, olah vokal, olah suara, olah rasa, olah karsa. Sedangkan keterampilan interpersonal berupa sifat yang diandalkan saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan dalam berkomunikasi peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, memiliki empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Sedangkan untuk kecerdasan spesial mencakup kemampuan berpikir dapat mengubah dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual spesial. Contoh keterampilan generik diantaranya pengumpulan dan analisis informasi, mengomunikasikan ide dan informasi, merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas, bekerja sama, menggunakan ide-ide dan teknik matematik, memecahkan masalah, serta penggunaan teknologi. Demikian pemaparan untuk materi kali ini. Terima kasih, selalu bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.